Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel RM Reptiles. Kali ini kita akan mencoba menghandle biawak galak, yaitu Sujito. Kita akan coba melihat sedikit karakternya. Kita intip, ayo. Kita toel sedikit. Wah, kelihatan kan? Dia karakternya memang lumayan jahil sih kalau menurut saya si Sujito ini. Untuk teman-teman yang ingin menghandle reptil seperti ini, khususnya biawak, saya sarankan untuk menggunakan sarung tangan karena itu adalah alat safety yang paling aman. Saya menggunakan sarung tangan seperti ini. Ini adalah sarung tangan gunting untuk gunting tanah tanaman, ya kan? Nah, jika kalian ingin menghandle, saya sarankan menggunakan sarung tangan. Tapi terserah mau sarung tangan dalam bentuk apa aja. Tapi saya menggunakan yang ini karena ini adalah yang paling safety menurut saya untuk melindungi dari gigitan biawak. Ya kan, terutama si Sujito. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, mari kita saksikan video ini. Sujito ini perkiraannya sudah di rumah ini sekitar seminggu lebih. Dan kita akan terus menghandlenya. Untuk teman-teman, pertama-tama itu usahakan jangan sampai dia kaget gitu loh. Bikin dia nyaman. Ya bisa saja ngambil coba dari bawah atau dengan ekornya diangkat begini dan diambil begini. Bisa saja. Pokoknya intinya bikin dia nyaman, merasa nyaman gitu dia di tangan kita. Arti? Nah, kelihatan Sujito masih sangat galak tuh. Kalau saya sih lebih nyamannya menghandle itu tanpa sarung tangan. Saya buka sarung tangannya dulu ya. Oke, kita tes buka. Supaya dia lebih kenal dengan tangan saya gitu. Segitu. Segitu. Hop. Pertama-tama ambil ekor dan dihandle begini. Buat dia merasa nyaman di tangan kita. Buat dia merasa nyaman di tangan kita. Oke. Boleh duduk. Dengan begini Anda menghandlenya terus, dihandle terus, buat dia nyaman. Biarkan dia bergerak sesuka hati dia di tangan kita. Terserah dia mau bagaimana. Usahakan jangan sampai dia menggigit. Ketika Anda memegang, cara memegang dia yang aman adalah dengan cara memegang seperti ini. Karena dia tidak bisa menggigit di bagian sisi manapun ketika lehernya telah dikunci seperti ini. Tapi jika Anda memegangnya di sini dan leher terlepas, leher ini bisa membalik ke tangan Anda. Dan itu sangat berbahaya dan tidak dianjurkan. Gitu. Nah, jika Anda memegangnya seperti ini adalah cara yang paling aman bagi saya ya. Tapi bagi susu yang lain ya silakan dikomentari. Tapi komentar yang bagus. Nah, biarkan Sujito ini merasa nyaman di tangan. Jika dia sudah mulai anteng seperti ini, boleh kembali di-handle. Biarkan dia bergerak sesuka hati dia, taruh di bawah, diangkat lagi kembali seperti ini. Dan yang paling penting, jika salva WC itu ketika dia sudah makan jangan dihandle karena dapat mengakibatkan muntah. Kebetulan saya akan melanjutkan tentang cara menghandle yang benar. Oke. Begini nih, menurut saya yang paling benar adalah ketika dia merasa nyaman di tangan kita. Terserah dia mau ngelakuin apa aja, yang penting jangan sampai dia menggigit ya. Teman-teman pasti ngerti lah. Biarin dia sesuka hatinya mau ngapain. Ini adalah salah satu ciri ketika dia stres itu lidahnya tidak keluar. Tapi jika dia merasa nyaman di tangan kita, lidahnya itu keluar, melet-melet gitu, yang lidah keluar gitu loh. Kalau begini, taruh di bawah lagi. Nah, naikin lagi, dihandle terus. Begini terus hingga dia benar-benar bisa dijinakkan atau bisa nyaman gitu terhadap kita. Yang paling utama itu adalah jangan sampai dia kaget. Karena ketika dia kaget, dia akan langsung lari. Untuk salva yang benar-benar baru WC pasti ngacir. Lari atau enggak kalau dia merasa terancam, merasa tersudut, dia akan menggigit. Digigit bagian tangan atau gimana. Walaupun salva sekecil ini sudah termasuk jub sih. Kalau bagi saya sih karena badan saya besar ini termasuk kecil. Ini saja ketika menggigit bisa menyobek dari tangan teman-teman sekalian. Hati-hati, itu pesan saya. Makanya saya sarankan menggunakan ini. Tapi
karena ini terlalu besar, jadi saya tidak bisa menggunakan ini, nggak nyaman gitu bagi saya. Gini kan terus handle. Dan juga cara menghandlenya itu lebih baik ketika pagi pada saat dijemur di dalam box atau di dalam ember itu diisi air. Karena ini malam, takut salvanya pilek atau segala macam, jadi saya tidak menggunakan air, teman-teman. Jadi saya coba, karena ini juga udah lumayan anteng sih karakternya, jadi saya tidak memakai air lagi. Begini terus hingga dia benar-benar merasa nyaman dan enak untuk diajak bermain. Yang paling utama adalah biarkan Salva itu mau makan terlebih dahulu. Setelah dia mau makan, barulah teman-teman mau handle, mau apa yang terserah. Yang penting, yang paling utama tuh melihat galaknya Sujito ini. Sungguh mengerikan ya. Tuh. Sujito, namanya adalah Sujito. Biarkan dia nyaman dulu dan mau makan, yang paling utama. Setelah dia mau makan, boleh dilanjutkan untuk di handle. Misalnya teman-teman nih, ada orang yang informasikan ada Salva, saya dapat Salva gitu. Teman-teman beli yang WC-an berarti kan. Yang pertama itu adalah teman-teman harus bikin dia mau makan terlebih dahulu. Entah itu dengan cara membiarkannya aja dalam kotak tersebut. Kotak, saudara siapkan kotak, teman-teman siapkan kotak untuk meletakkan si Salva tersebut. Tunggu sekitar, biasanya Salva yang WC itu dan baru dapat itu jarang sekali mau makan. Caranya itu dimasukkan di dalam box tersebut dan dibikin tempatnya senyaman mungkin dengan ada itu water dish-nya atau hidden place-nya atau hidden cave ya kan. Kalau dia sudah mau makan dan makannya benar-benar ajib gitu, baru boleh teman-teman silakan handle. Lebih baik seperti itu. Dan terlihat karakternya sudah mulai asik. Ini pas baru datang bener-bener nggak bisa dipegang sama sekali seperti ini, karena dia mangap terus dan mau nyokot terus. Jadi saya juga lumayan serem gitu. Ini Sujito. Oke, sudah mulai asik karakternya teman-teman. Lakukan terus secara berkala sehingga dia benar-benar merasa nyaman dengan kita, ya kan. Usahakan jika dia diletakkan di sebuah kotak, kotaknya itu yang tembus pandang agar dia bisa melihat aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi si Salvator ini sendiri akan nyaman gitu melihat itu. Oh, ini tuan gue, maksudnya pemilik saya gitu, partner saya. Oke lah, ternyata tidak membahayakan ternyata manusia ini. Mungkin seperti itu dalam pikiran mereka, tapi kita kan tidak tahu. Tapi saya hanya memberikan saran, gunakanlah box yang tembus pandang atau transparan agar dia bisa melihat aktivitas kita di rumah. Gitu teman-teman. Lakukan terus hingga dia benar-benar merasa nyaman dengan kita. Oke, baiklah. Segitu aja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat malam. Dadah.